Garuda Sek95 ya, posisi menjelang Guano, mau diintercept. Standar 1. Scramble. Kemarin pada latihan Sri Tigesit, ini merupakan latihan Lanut Sultan Hasanuddin untuk menguji kesiapan skadron-skadron yang ada di bawah jajarannya. Untuk skadron 11 kami melaksanakan exercise yang dinamakan Mission Oriented Training atau MOT disingkatnya. Pada latihan MOT ini kami menskenariokan ada satu buah sasaran yang harus kita hancurkan di daerah selatan, di mana dua pesawat bertindak sebagai musuh yang bertugas untuk menjaga area tersebut dan ada 6 pesawat lainnya bertindak sebagai tentara pasukan biru yang harus berusaha masuk ke daerah tersebut dan menjatuhkan bom di daerah tersebut sehingga sasaran dapat dihancurkan. Alutsista yang kita gunakan yaitu ada pesawat udara. Pesawat udara itu ada pesawat tempur Sukhoi 30 dan Sukhoi 27. Kemudian ada pesawat surveillance intai strategis yaitu Boeing 737-200 didukung oleh kemampuan Oerlikon pertahanan udara titik. Derajat waspada merah, derajat waspada merah. Ambon-ambon persiapan, ambon-ambon persiapan. Bahaya udara dengan Oerlikon kita latihkan dengan situasi yang berbeda, di mana pesawat Sukhoi bertindak bagaimana menghancurkan pertahanan udara titik tanpa alat tersebut menembak atau menghancurkan pesawat Sukhoi. Kemudian di balik sisi yang berbeda, Anu Titik dilatih untuk bagaimana menghancurkan pesawat yang akan menghancurkan pangkalan kita sebelum pesawat tersebut meluncurkan bom ataupun misail dari pesawat. Kita mensimulasikan bahwa Sukhoi melaksanakan penyerangan terhadap sasaran di landasan Sultan Hasanuddin, dan seperti diketahui juga Oerlikon juga mempunyai beberapa alat pemandu untuk men-tracking sasaran, dan kita dari Sukhoi mendinai atau melawan hal tersebut dengan menggunakan flare. Flare itu merupakan suatu timah panas yang kita lempar ke udara, intinya untuk melindungi pesawat dari serangan musuh yang menggunakan misal berpemandu inframerah.
Evakuasi sendiri yang dilibatkan kalau dari Paskas, kita bicara tim Paskas, kita adalah tim penolong. Di mana tim penolong kita juga mempunyai kemampuan untuk memberikan P3, pertolongan pertama kepada korban, ya, untuk memberikan pertolongan. Setelah itu baru dilaksanakan evakuasi dari belakang. Sementara untuk P3 dilaksanakan oleh tim penolong, dalamnya adalah tim KES, di mana itu adalah bekali kemampuan bagaimana melaksanakan P3 dalam memberikan perawatan yang sifatnya adalah perawatan P3 di lapangan. Tanda 1. Ya, Venus. Where Venus? Yang dinamakan dengan CAP adalah Combat Air Patrol, yaitu patroli udara bersenjata. Yang kita laksanakan adalah kita melaksanakan patroli di suatu area, baik untuk pengamatan ataupun untuk mengamankan suatu area tertentu. Ataupun apabila nanti ada suatu area yang perlu saya intai karena di sana dikhawatirkan ada kekuatan musuh, saya juga bisa melaksanakan CAP di daerah tersebut. Oke, Mas, Samar Zero to start engine. Dalam kegiatan Fosdon, kita simulasikan kita sebagai unit yang pelaksana, di mana secara global skenario itu sebenarnya dimulai dari perintah dari Koanurnas, didelegasikan kepada Kosek Anurnas yang ada di sekitar kita, kemudian akan dikontak atau dihubungi Skadron 11 sebagai tempur strategis untuk melaksanakan penindakan. Tanda 1. Akan memaksa turun seluruh pesawat-pesawat yang melanggar wilayah udara Indonesia ke pangkalan terdekat. Dalam latihan ini kita mendaratkan di Sultan Hasanuddin. Okay, in contact with him, copy sir. Please make coordination with him and Mayday 370 continue to point Badung. Roger, Indonesia 6, modified, copy. Fosdon adalah suatu bentuk penindakan di udara terhadap segala wahana di udara yang telah nyata-nyata melaksanakan pelanggaran terhadap wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi yang dikerjakan adalah satu flight pesawat tempur, dia mengintercept atau menyergap target yang ada di udara. Setelah itu atas koordinasi lebih lanjut dan atas perintah yang berwenang, unsur tempur tersebut atau fighter tersebut melaksanakan pemaksaan mendarat terhadap sasaran tersebut. Biasanya hal ini dilaksanakan apabila pesawat yang memasuki wilayah NKRI tanpa izin ataupun pelanggaran wilayah udara lainnya.
Untuk kerjasama dengan satuan seperti Airnav, Makassar Air Traffic Center itu merupakan bagian dari penerbangan. Seluruh penerbangan dalam kondisi damai diatur oleh Airnav. Dengan hal tersebut, dengan bantuan oleh Airnav, kita diatur sehingga safety dalam penerbangan. Kami sebagai TNI, bersama dengan BUMN Indonesia, bersama-sama melatihkan kemampuan masing-masing. Kami melatih bagaimana mengintercept, Garuda pun berlatih prosedur mereka bagaimana jika diintercept oleh pesawat asing, terutama pesawat-pesawat militer dari negara lain. Ada yang bisa kami bantu, Pak? Garuda Sek 95 ya. Posisi menjelang Guano, mau diintercept. Selama ini pun kami sudah berinteraksi dengan sangat baik antara Airnav, Lanut Hasanuddin, dan Kosek Hanunas II dalam penanganan penerbangan seperti ini. Tahun 2015, kami berhasil memforce down satu pesawat Amerika di Tarakan. Dilakukan proses intercept, kemudian pesawat di force down, penindakan di Tarakan. Kemudian kita juga berhasil mengusir beberapa pesawat yang mau masuk ke wilayah udara kami tanpa izin. Sama prosesnya. Jadi ini merupakan suatu aktivitas yang mungkin terjadi. Teman-teman sangat bersyukur bisa mendapatkan latihan hari ini karena bisa bersimulasi. Ini sangat positif buat kami. Jadi dalam penerbangan ini, pada saat kita mengudara, kami sudah memberikan pemberitahuan kepada para penumpang bahwa dalam penerbangan ini kita akan mendapat kehormatan dari Skuadron 11 Hasanuddin untuk dilakukan pengawalan penerbangan sampai kita mendarat di Hasanuddin. Dan memang ini sangat langka, sangat jarang terjadi di dalam penerbangan sipil, dan ini satu bentuk edukasi yang bagus sekali untuk kami semua, awak pesawat dan khususnya para penumpang, bahwa di dalam kesempatan apapun bisa terjadi intercepting seperti ini apabila di dalam penerbangan itu tidak mematuhi rambu-rambu penerbangan dengan baik. Tadi kaget aja, tiba-tiba dapat pemberitahuan dari pilot kalau mau ada pesawat Sukhoi. Kita langsung diperbolehkan untuk kita ambil foto. Jadi sudah, kita semangat yang di dalam pesawat. Dalam latihan Seriti Gesit ini, internal di Lanut yang kita libatkan adalah Skadron Udara 11, pesawat Sukhoi 27 dan 30. Yang kedua adalah Skadron Udara 5 dengan pesawat Boeing 737 Intel strategis. Selanjutnya adalah Satpom AU, Paskas. Kita juga mengundang dari Kosek Hanunas II. Kita juga melibatkan Skatek 44 untuk memastikan bahwa alutsista itu siap untuk mendukung operasi. Skadron Teknik 044 menyiapkan personil dan material yang digunakan sesuai dengan perannya, yaitu intermediate recovery ataupun penanggulangan masalah teknis pesawat dalam level intermediate atau tingkat sedang. Dalam latihan tahun ini diskenariokan bahwa pesawat mengalami insiden berupa keluar landasan sehingga mengalami patah pada roda pendarat bagian depan. Kemudian di dalam fasilitas pemeliharaan ataupun di Skatek 044 ini kami laksanakan damage maupun failure assessment untuk mengetahui sejauh mana kerusakan yang terjadi. Sehingga kami harus melaksanakan pemeriksaan secara menyeluruh pada bagian tersebut, termasuk pada bagian-bagian frame dan bagian-bagian yang lain yang mungkin terpengaruh oleh eksiden ini. Pas lepas itu apa ini? Yang ini untuk ini? Itu yang stripnya itu? Yang ini orang? Ini buat
Kemudian setelah kami lakukan pemeriksaan, perbaikan, akan diadakan pengujian. Apabila hasil dari pengujian itu dinyatakan bahwa pesawat layak terbang, maka pesawat akan kami kembalikan ke Skadron Udara untuk melaksanakan operasi selanjutnya. Disampaikan dari semua itu ya harus punya cita-cita seperti itu. Dari tahun ke tahun selalu berbeda karena dinamika tugas yang diberikan juga semakin berkembang. Tantangan juga semakin meningkat. Kemampuan prajurit dihadapkan dengan teknologi yang ada juga dituntut untuk semakin berkembang. Nah, itulah yang membuat kita harus mengembangkan skenario latihan. Latihan kita buat sedemikian rupa sehingga seluruh unsur di Lanut dilibatkan. Demikian juga dengan instansi samping. Misalnya nanti kita kreasi suatu keadaan di mana terjadi pembajakan udara. Diam, jangan lawan. Buka. Saya bawa Sandra. Buka. Ketika terjadi pembajakan udara, kami sudah punya prosedur, itu pun sudah berlaku pada penerbangan sipil. Kita punya transponder. Nah, ketika terjadi pembajakan, maka penerbang maupun pilot yang pesawat sudah punya list bagaimana dia mengeset angka-angka sehingga itu akan terdeteksi sebagai pembajakan. Kami tidak bisa sampaikan angka-angka tersebut karena itu berlaku hanya untuk para penerbang. Sinyal yang disampaikan oleh penerbang tersebut akan diterima oleh BATC. Begitu mengalami pembajakan, maka hal tersebut langsung akan dikomunikasikan, disampaikan kepada pihak TNI Angkatan Udara. Bagaimana penanganannya? Posisi sekarang kurang lebih di jarak 118 nautical mile dari Makassar. Akan berubah scope number menjadi 7500. Sekarang sudah berubah menjadi 7500. Turun ke 5.000. Oke, 80. Oke, dikonfirm lagi coba ke ATC. Nanti isolated area di mana itu? Makassar International 7 departure of 5674 ujung Radio Mantri. Oke, 80. Tangan di atas kepala. Jalan terus. Alfa Bravo. Jadi Mas, posisi. Dalam proses hijacking, kita melibatkan beberapa satuan seperti Wing Paskas dari Yonko 466, kemudian melibatkan polisi militer, intelijen, ambulans, crash team daripada dinas operasi, dan juga kita akan berkaitan dengan PLLU, kemudian bekerjasama dengan satuan samping seperti MATS, Airnav, dan juga APSEC dan bandara. Indonesia 695, you are clear to come block level 35 up to 380 for now. Pertama kami bisa menguji bagaimana SOP kami bisa berjalan dengan baik atau tidak. Kemudian nanti kami akan mengevaluasi apakah SOP tersebut tepat. Yang terakhir, teman-teman terlatih karena ini kemungkinan akan terjadi setiap saat. Kita tidak pernah bisa prediksi hari ini, besok atau lusa. Jadi kami harus selalu siap. Alhamdulillah dengan latihan ini teman-teman jadi aware karena kan tidak mungkin ada pesawat yang sengaja. Kami sangat mendukung ini karena memang penting buat kami. Tujuan dari latihan strategis adalah melatih para satuan di jajaran Lanut Sultan Hasanuddin agar tingkat profesionalisme bisa meningkat, di mana di situ mengandung pengertian secara edukatif, analisis, dan koordinatif. Di mana edukatif untuk melatih dan memberikan pengalaman praktis bagi personil Lanut Hasanuddin, kalau analisisnya untuk menganalisa kemampuan dan mengaplikasikan prosedur yang sudah ada, meningkatkan kemampuan koordinasi para satuan jajaran di Lanut Sultan Hasanuddin.